Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya dari kelas 12 IKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Langsung masuk ke videonya. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 teori besar terkait dengan asal kedatangan, para pembawa, dan waktu kedatangan Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. 2. Teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lainnya menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu lagi dibuktikan. Selanjutnya B. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Adapun strategi dakwah yang dilakukan para mubalik yang membawa misi Islam adalah dengan cara berikut. Dengan yang pertama yaitu kultural, perdagangan, pendidikan, dan kekuasaan politik. Selanjutnya C. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. 1. Pulau Jawa. Kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah ada pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 674 Masehi sampai tahun 675 Masehi, sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan pernah singgah di tanah Jawa, yaitu di kerajaan Kalingga, menyamar sebagai pedagang. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo. Selanjutnya 2. Di Pulau Sumatera. Wilayah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara, dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Pemerintah dari tahun 1261 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh sendiri semula bernama Marah Silu. Setelah menikahi putri Raja Perlak, kemudian masuk Islam berkat pertemuannya dengan utusan Syarif Mekah yang kemudian memberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam, atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam menyebabkan saudagar-saudagar Muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatannya ke Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam. Selanjutnya yaitu 3. Pulau Kalimantan. Islam pertama kali masuk ke Indonesia juga melalui Aceh.
yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Lebih dari 95% penduduk Aceh juga merupakan penganut agama Islam. Selain itu, Aceh dan budaya tradisionalnya, mulai dari busana daerah hingga tari-tarian, banyak menyerap unsur dan corak budaya Islam. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui 3 jalur. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirim banyak mubalik ke daerah ini, maka lahirlah ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jalur ketiga, para dai datang dari Sulawesi, terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. 4. Islam masuk ke Sulawesi melalui jalur perdagangan karena pada waktu itu antara pulau satu dengan lain menjalin hubungan dagang. Hubungan itu terjalin untuk peningkatan ekonomi, kepentingan politik, dan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Kerajaan Gowa mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Ternate di bawah pemimpinan Sultan Babullah yang telah menerima Islam lebih dahulu. Melalui seorang dai bernama Datuk Ribandung, agama Islam masuk ke kerajaan ini dan pada tanggal 22 September tahun 1605 karangan Tanigalo Raja Gowa yang pertama memeluk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin Al-Awal pada tahun 1591 sampai 636 dan diikuti oleh Perdana Menteri atau Wazir besarnya karangan Karaeng Matopa. Selanjutnya masuk ke D, Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia terdiri dari berbagai organisasi dan partai politik dengan cara dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Organisasi Islam tersebut sebagai berikut. 1. Serikat Islam atau disingkat dengan SI. 2. Muhammadiyah. 3. Al-Irsyad. 4. Nahdlatul Ulama. 5. Majelis Islam A'la Indonesia. 6. Masyumi. 7. Matul Ula Anwar. 8. Persatuan Islam. 9. Organisasi Pelajar, Mahasiswa, dan Kepemudaan Islam. Selanjutnya E. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berikut nilai-nilai keteladanan dari Wali Songo. 1. Sunan Giri atau nama lainnya yaitu Raden Ainul Yakin atau Raden Pake. 2. Raden Ali Rahmatul atau disebut juga dengan Sunan Ampel. 3. Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. 4. Sunan Bonang atau nama lainnya yaitu Makhdum Ibrahim. 5. Sunan Kalijaga, nama lainnya yaitu Raden Syahid. 6. Sunan Derajat atau nama lainnya yaitu Syarifuddin. 7. Syarif Hidayatullah atau juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. 8. Sunan Kudus atau nama lainnya yaitu Ja'far Siddiq. 9. Sunan Muria atau nama lainnya yaitu Raden Prawoto. Selanjutnya yaitu F. Hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia.
Berikut ini beberapa hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. 1. Kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara. 2. Hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk kita jadikan sumber pengetahuan. 3. Adanya pengajaran sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara. Oke, sekian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.